Shalom semuanya, kembali lagi bersama dengan saya. Nama saya Gustina Gule, saya semester 5. Saya prodi Pendidikan Agama Kristen. Saya sekolah di Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Misi Nias Barat. Saya membuat video ini sebagai ujian akhir semester dari mata kuliah Teologi Sistematika 4 sebagai dosen pengampu Ibu Erlina Waruhu Magister Teologi. Jadi kepada kita semua pada saat ini saya akan memaparkan kepada kita tentang pneumatologi dan angelologi. Yang pertama saya paparkan yaitu pneumatologi. Secara etimologis, kata pneumatologi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu yang pertama pneuma. Jadi yang dimaksud dengan pneuma berarti angin, nafas, dan roh. Dan yang kedua yaitu logos, yang berarti perkataan, ilmu, pengetahuan. Dua kata tersebut jika digabungkan berarti secara kesimpulannya pneumatologi adalah ilmu atau pengetahuan yang mempelajari tentang Roh Kudus. Kalau kita melihat bahwa Roh Kudus dalam bahasa Ibrani yaitu ruah, yang berarti angin, udara, hawa. Sedangkan dalam bahasa Yunani tentang Roh Kudus ini yaitu pneuma, yang adalah netral. Setiap kata ganti yang digunakan untuk menggantikan pneuma sewajarnya adalah netral juga. Namun para penulis Alkitab tidak mengikuti pola tata bahasa tersebut, melainkan mereka menggantikannya dengan kata ganti maskulin yang ditunjukkan pada Roh Kudus. Penggantian tata bahasa yang memiliki tujuan kepribadian dari Roh Kudus. Jika kita juga melihat pada awal sejarah gereja, di mana salah satu tokoh berpendapat yang namanya yaitu Arius. Dia menyangkaling personalitas tentang Roh Kudus. Ia mengatakan bahwa Roh Kudus hanya merupakan suatu pengaruh yang keluar dari Bapa, maka sangat perlu mempelajari tentang Roh Kudus. Tentunya kita orang yang sudah percaya kepada Tuhan tentang pendapat Arius ini, bahwa kita tidak terima pendapatnya itu karena dia mengatakan bahwa Roh Kudus itu hanya pengaruh. Tetapi orang yang sudah benar-benar percaya kepada Yesus, bahwa dia mengakui Roh Kudus itu adalah Allah Tritunggal. Jadi selanjutnya saya memaparkan kepada kita yaitu tentang personalitas Roh Kudus. Roh Kudus ini memiliki sifat-sifat dari satu pribadi. Yang pertama yaitu Roh Kudus memiliki akal budi dan kecerdasan. Maksudnya di sini dikatakan bahwa Roh Kudus menyelidiki segala sesuatu. Bisa kita lihat dari 1 Korintus pasal 2 ayat 10. Selanjutnya kedua yaitu Roh Kudus memiliki pengetahuan. Artinya tidak seorang pun manusia memiliki kesadaran atau pengetahuan dan pikiran Allah, tetapi Roh Kudus memahami pikiran Allah itu sendiri. Bisa kita lihat dari 1 Korintus pasal 2 ayat 11. Selanjutnya 3 yaitu pikiran. Artinya bahwa Roh Kudus ini memiliki pikiran. Bahkan sebagaimana Roh Kudus mengenal Bapa, demikian pula Bapa mengenal pikiran Roh Kudus. Bisa kita lihat dari Roma pasal 8 ayat 27. Selanjutnya yaitu emosi. Bahwa Roh Kudus ini memiliki emosi, sensibilitas, berarti memiliki perasaan, memiliki kesadaran dan kemampuan untuk memberi tanggapan pada sesuatu. Kelima yaitu Roh Kudus
Kudus memiliki kehendak, yang artinya Roh Kudus memiliki kehendak mengindikasikan Ia memiliki kuasa. 5. Yaitu Roh Kudus memiliki kehendak. Artinya Roh Kudus mengindikasikan Ia memiliki kuasa yang berdaulat dalam pemilihan dan keputusan. Roh Kudus mendistribusikan karunia-karunia Roh Kudus sebagaimana kehendak. Selanjutnya tentang bagaimana karya-karyanya mengonfirmasikan personalitasnya. Roh Kudus menampilkan karya-karya yang serupa dengan karya-karya dari Allah Bapa dan Putra. Pertama yaitu karya-karya dari Roh Kudus yaitu 1. Roh Kudus mengajar, 2. Roh Kudus bersaksi, 3. Roh Kudus membimbing, 4. Roh Kudus meyakinkan. 5. Roh Kudus melahirbarukan, 6. Roh Kudus menjadi pendoa syafaat, 7. Roh Kudus memerintah, 8. Selanjutnya yaitu kita membahas tentang posisinya, mengonfirmasikan personalitasnya, yaitu 1. Roh Kudus dapat didukakan, 2. Roh Kudus dapat dihujat, 3. Roh Kudus dapat ditolak, 4. Roh Kudus dapat didustahi. Dan kelima yaitu Roh Kudus dapat ditaati. Selanjutnya saya memaparkan kepada kita yaitu keilahian dari Roh Kudus. Keilahian Roh Kudus tidak dapat dipisahkan dari doktrin Trinitas. Selanjutnya saya akan memaparkan kepada kita tentang keilahian Roh Kudus. Keilahian Roh Kudus tidak dapat dipisahkan dari doktrin Trinitas. Suatu penyangkalan akan salah satu berarti penyangkalan pada yang lainnya. Kepercayaan pada Trinitas mengharuskan suatu kepercayaan pada keilahian Roh Kudus. Sebutan Roh Allah membuktikan relasinya dengan Bapa dan Putra dan juga meneguhkan keilahiannya. Pada saat ia disebut Roh Allah, hal itu berarti bahwa ia adalah pribadi Allah yang sejati. Bisa kita lihat dari 1 Korintus pasal 2 ayat 11. Pada waktu istilah Roh Allah digunakan, hal itu menunjuk pada Roh Kudus, bukan pada Bapa. Demikian halnya pada waktu istilah Roh Kristus digunakan, biasanya menunjuk pada Roh Kudus. Selanjutnya, saya memaparkan kepada kita tentang atribut-atribut ilahi Roh Kudus. Yang pertama yaitu 1. Hidup, 2. Maha tahu. Selanjutnya saya memaparkan kepada kita tentang apa saja atribut-atribut ilahi Roh Kudus. Pertama, hidup, 2. Maha tahu, 3. Maha kuasa, 4. Maha hadir, 5. Kekal, 6. Kekudusan, 7. Kasih, dan terakhir yaitu kebenaran. Selanjutnya yaitu tentang karya ilahi dari Roh Kudus. Pertama, pencipta, kedua, kelahiran Kristus, 3. Inspirasi kitab suci, 4. Regenerasi, 5. Perantara, 6. Pengudusan, dan 7. Penolong orang-orang kudus. Selanjutnya, apa saja yang merupakan representasi dari Roh Kudus? Ada beberapa deskripsi dan penggambaran dari Roh Kudus di kitab suci yang secara jelas menggambarkan pribadi dan karyanya.
Yang pertama 1. Pakaian, kedua merpati, 3. Jaminan. 4. Api, 5. Minyak, 6. meterai, 7. Air. 8. Angin. Selanjutnya, pelayanan Roh Kudus dalam Perjanjian Lama. Dalam Yohanes 3, Yesus menjelaskan kelahiran baru yang melibatkan generasi. Kepada Nikodemus mengingatkan dia bahwa hal-hal itu telah diajarkan di Perjanjian Lama. Yesus kelihatannya menunjuk pada Yehezekiel pasal 36, karena kedua bagian itu melibatkan suatu diskusi dari air dan roh. Di Yehezekiel pasal 11 ayat 19 dan pasal 36 ayat 25 sampai 27 menjadikan Israel suatu pengalaman generasi di milenium. Meskipun bagian firman Tuhan ini berbicara tentang masa yang akan datang, orang-orang percaya di Perjanjian Lama juga akan mengalami menempatkan rohnya di tengah mereka. Ia akan meregenerasi mereka. Meskipun bagian firman ini berbicara tentang masa yang akan datang, orang-orang percaya di Perjanjian Lama juga akan mengalami regenerasi. Di Yehezekiel pasal 18 ayat 31, orang-orang itu diperintahkan untuk perbaharuilah hatimu dan rohmu. Kedua frasa paralel adalah Yehezekiel pasal 36 ayat 25 sampai 27. Demikian pula Yohanes pasal 3 ayat 5, dan menunjukkan bahwa orang percaya di Perjanjian Lama diregenerasi oleh Roh Kudus. Bisa kita lihat dari Mazmur pasal 51 ayat 12. Roh Kudus mendiami manusia secara selektif. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17, Yesus mengindikasikan bahwa setelah Pentakosta, Roh Kudus akan memulai suatu pelayanan baru bagi orang-orang percaya yang tidak sama dengan yang di PL. Penekanan dari bagian itu adalah pelayanan baru tentang didiami atau kontras dengan Roh Kudus sekedar bersama dengan mereka dan bersifat permanen, sedangkan di PL sifatnya selektif dan sementara. Pertama yaitu Roh Kudus mendiami sebagian orang di Perjanjian Lama. Kedua, Roh Kudus turun atas sebagian orang di Perjanjian Lama. Ketiga, Roh Kudus memenuhi sebagian orang di Perjanjian Lama. Menurut John Walvoord memberikan 3 observasi berkaitan dengan Roh Kudus mendiami seseorang di Perjanjian Lama, bahwa 1. Tidak ada bukti yang menyatakan bahwa pendiaman Roh Kudus dalam hidup seseorang berkaitan dengan kondisi spiritual orang itu. 2. Pendiaman Roh Kudus atas seseorang merupakan pekerjaan Allah berdasarkan kedaulatannya dalam rangka memberikan tugas tertentu, contohnya membebaskan bangsa Israel dalam peperangan. 3. Pendiaman Roh Kudus bersifat sementara. Selanjutnya saya akan menjelaskan kepada kita tentang kemampuan untuk melayani. Dalam Perjanjian Lama, Roh Kudus diberikan pada waktu memilih seseorang untuk melaksanakan tugas tertentu. Kemampuan yang diberikan termasuk kemampuan untuk mengerjakan pekerjaan artistik untuk tabernakel dan bait suci. Kemampuan untuk memimpin bangsa diberikan kepada Yosua, Saul dan Daud, Otniel, Gideon, dan kekuatan secara fisik diberikan kepada Simpson.
Selanjutnya kita membahas tentang relasi Roh Kudus dengan Kristus. Yesaya bernubuat bahwa Roh Kudus akan tinggal pada Mesias dan memberikan hikmat, kekuatan, dan pengetahuan kepadanya dalam pelayanannya. Narasi Injil terus-menerus mencerminkan kuasa dari Roh Kudus atas Kristus dalam pelayanannya untuk menggenapi. Narasi Injil terus-menerus mencerminkan kuasa dari Roh Kudus atas Kristus dalam pelayanannya untuk menggenapi nubuat Yesaya. Kehidupan dan pelayanan Kristus. Dalam hal ini, Roh Kudus mengurapi sendiri dan memberi kuasa pada Kristus untuk pelayanan. Jadi beberapa dibuat untuk meringkas pengurapan Kristus, yaitu 1. Pengurapan itu menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias dan Raja Israel. 2. Pengurapan memperkenalkan Yesus pada pelayanannya di muka umum. 3. Pengurapan itu memberi kuasa kepada Yesus untuk pelayanannya di muka umum. Keempat, yaitu pengurapan merupakan tanda keotentikan keilahian dari Yesus. Dosa melawan Roh Kudus. Dalam membahas dosa melawan Roh Kudus dari Matius pasal 12 ayat 31 sampai 32 adalah penting untuk melihat dan mempertimbangkan latar belakang dosa yang dilakukan. Yesus telah menyatakan dirinya sendiri pada bangsa Israel melalui pengajarannya dari Matius pasal 5 sampai 7 dan mukjizat-mukjizatnya Matius pasal 8 sampai 10. Baptisan sebagai karya Roh Kudus. Di dalam Perjanjian Baru ada beberapa perkataan yang dipakai untuk menerangkan baptisan tentang Roh Kudus. Baptisan tentang Roh Kudus yaitu dibaptis dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang. Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Aku mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Terimalah Roh Kudus, kekuasaan dari tempat tinggi, dan Roh Kudus mengurapi semua orang yang percaya kepadanya. Baptisan Roh Kudus dapat dijabarkan sebagai pekerjaan di mana Roh Kudus menempatkan orang percaya ke dalam persekutuan dengan Kristus dan ke dalam persekutuan dengan orang-orang percaya lain dalam tubuh Kristus. Beberapa penjelasan yaitu 1. Baptisan Roh Kudus adalah unik bagi zaman gereja. 2. Baptisan Roh Kudus mencangkup semua orang percaya pada saat itu. 3. Baptisan Roh Kudus membawa orang percaya ke dalam persekutuan dengan orang percaya yang lain dalam tubuh Kristus. 3. Baptisan Roh Kudus membawa orang percaya ke dalam persekutuan dengan Kristus. 4. Baptisan Roh Kudus bukan satu pengalaman. 5. Baptisan Roh Kudus dilakukan oleh Roh Kudus. Tidak ada dua baptisan oleh Roh Kudus. Penyertaan Roh Kudus sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Ia menjanjikan Roh Kudus yang akan menyertai murid-muridnya, orang percaya secara permanen. Yohanes pasal 14 ayat 16. Pernyataan yang sifatnya permanen ini bukan hanya bagi orang-orang tertentu saja, tetapi bagi semua orang percaya. Ada beberapa indikator yang meneguhkan fakta ini. 1. Roh Kudus adalah suatu karunia. 2. Roh Kudus diberikan pada waktu keselamatan.
3. Roh Kudus tinggal pada diri orang percaya secara permanen. 4. Pemeteraian Roh Kudus adalah salah satu dari banyak karya Allah yang ditujukan pada orang percaya untuk menjamin keselamatan. Selanjutnya yaitu karunia-karunia Roh Kudus. Ada dua kata dalam bahasa Yunani yang digunakan untuk menjabarkan karunia-karunia rohani. Pertama yaitu pneumatikos, yang artinya yaitu hal-hal rohani atau sesuatu yang dikaitkan dengan Roh Kudus. Kedua, karisma, artinya pemberian berdasarkan anugerah. Deskripsi atau pembagian dari karunia-karunia rohani. Pertama, rasul. 2. Nabi. 3. mukjizat. 4. Kesembuhan. 5. Bahasa-bahasa lidah. 6. Penginjilan. 7. Pendeta atau pengajar. 8. Melayani. 9. Menolong. 10. Iman. 11. Menasihati. 12. Membedakan roh. 13. Murah hati. 14. Memberi. 5. Memimpin. 14. Memberi. 15. Memimpin. 16. Hikmat. 17. Pengetahuan. Pemenuhan oleh Roh Kudus harus terjadi karena 1. Esensial, yaitu untuk kedewasaan orang percaya. 2. Esensial untuk pelayanan orang percaya. Jadi ada beberapa perintah yang berhubungan dengan pemenuhan orang percaya oleh Roh Kudus. Pertama yaitu jangan mendukakan Roh Kudus. Kedua yaitu jangan memadamkan Roh Kudus. Ketiga, berjalan dalam roh. Dan yang keempat yaitu hal lain pengakuan dosa dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Pada saat ini kita akan masuk dalam pembahasan kedua yaitu angelologi. Angelologi secara etimologis yaitu berasal dari dua istilah Yunani, angelos yang berarti utusan atau malaikat, dan logos berarti ilmu pengetahuan. Jadi angelologi ini terbagi dalam dua kata. Kalau disimpulkan atau digabungkan kedua kata ini, berarti angelologi adalah ilmu atau pengetahuan yang mempelajari malaikat. Angelologi ini dalam istilah Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kata malaikat dalam bahasa Ibrani yaitu malak ditemukan 103 kali dalam Perjanjian Lama yang berarti utusan. Ditujukan pada utusan manusia atau utusan ilahi. Kedua, putra Allah. 3, yang kudus. 4, tentara. Sedangkan dalam Perjanjian Baru bahwa angelologi dalam bahasa Yunani angelos muncul 175 kali. Namun kata ini ditujukan untuk manusia 6 kali. Kata angelos sama dengan malak juga berarti utusan yang berbicara dan bertindak atas nama orang yang mengutus dia. Selanjutnya yaitu kita membahas tentang keberadaan malaikat. Keberadaan malaikat secara seragam disajikan di kitab suci. 34 kitab di Alkitab memberikan referensi pada malaikat. Kepentingan
kepercayaan kepada malaikat adalah sehubungan dengan relasi malaikat dengan Kristus. Kristus telah dilayani oleh para malaikat setelah melewati pencobaan. Ia menyebutkan tahap setelah kebangkitan dengan membandingkannya pada malaikat. Ia mengajarkan bahwa para malaikat akan mengumpulkan kembali bangsa Israel pada kedatangannya yang kedua kali. Selanjutnya yaitu asal mula malaikat. Kita tidak dapat mengetahui kapan Allah menjadikan malaikat, tetapi dalam kitab Ayub pasal 38 ayat 7, asal mula malaikat. Kita tidak dapat mengetahui kapan Allah menjadikan malaikat. Dalam Ayub pasal 38 ayat 7, malaikat-malaikat disebut bintang fajar dan anak Allah. Malaikat-malaikat dijadikan pada saat Ia menciptakan langit dan bumi. Kejadian pasal 1 ayat 1. Dan mungkin sebelum dunia ini dijadikan. Dalam Kolose pasal 1 ayat 16 dikemukakan bahwa mereka diciptakan oleh anak Allah. Dan untuk Dia, malaikat-malaikat tidak sama dengan manusia. Mereka lebih berkuasa dan lebih berpengetahuan daripada manusia, yaitu dalam keadaannya sekarang. Mazmur pasal 8 ayat 6. Selanjutnya tentang natur dan atribut malaikat. 1. Malaikat adalah keberadaan yang bersifat roh. 2. Malaikat adalah makhluk ciptaan. 3. Malaikat diciptakan secara serentak dan tidak terhitung jumlahnya. 4. Malaikat memiliki utusan lebih tinggi dari manusia. Selanjutnya klasifikasi malaikat. 1. Para malaikat berperan sebagai pengusaha pemerintah. Dalam Efesus pasal 6 ayat 12 menunjuk pada 1. Tingkat daripada malaikat yang jatuh. 2. Pemerintah adalah mereka yang berada di tingkatan pertama atau tertinggi. 3. Penguasa adalah mereka diberi otoritas. 4. Penghulu dunia gelap mengekspresikan kuasa atau otoritas yang mereka terapkan atas dunia ini. Selanjutnya, malaikat yang memiliki tingkatan yang tertinggi yang adalah individu yang terutama. 1. Mikhail, 2. Gabriel, 3. Lucifer. Malaikat yang melayani Allah. 1. Kerub, 2. Serafin. Pelayanan malaikat. Serafin memiliki pelayanan Allah dalam mengelilingi tata Allah di mana mereka melayani kekudusan Allah. Selanjutnya pelayanan malaikat. Melayani Allah yaitu menolong melaksanakan kehendak Allah bagi orang-orang saleh dan juga orang jahat. Serafin memiliki pelayanan Allah dalam mengelilingi tata Allah di mana mereka melayani kekudusan Allah. 1. Malaikat melayani Yesus. 2. Malaikat melayani orang percaya. Dan 3 yaitu relasi malaikat dengan orang tidak percaya, yaitu para malaikat telah dan akan terus terlibat dalam penerapan penghakiman orang tidak percaya. Para malaikat mewartakan kedatangan penghancuran Sodom karena dosa mereka. Dari Kejadian pasal 19 ayat 12 sampai 13. Sebelum puncak cawan penghakiman, malaikat akan mewartakan penghancuran dari kuasa dunia bersama dengan mereka yang menyembah bintang buas itu.
Wahyu pasal 14 ayat 4 dan pasal seterusnya. Demikian saja yang menjadi pembahasan saya pada malam hari ini. Sebagai kesimpulan, demikian saja yang bisa saya paparkan kepada kita pada saat ini sebagai kesimpulan dari pembahasan saya, yaitu pneumatologi dan angelologi. Pneumatologi adalah ilmu dan pengetahuan yang mempelajari tentang Roh Kudus, sedangkan angelologi adalah ilmu dan pengetahuan yang mempelajari tentang malaikat. Sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sangat penting untuk mempelajari yang namanya pneumatologi dan angelologi. Demikian saja yang bisa saya sampaikan, dan segala kekurangan mohon dimaklumi. Semoga melalui video ini kita semua dapat mengerti yang dimaksud dengan Roh Kudus dan juga tentang malaikat. Saya sapa kita semua, Shalom. Terima kasih.